Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai bangsa yang disebut dengan bangsa Tartar. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui sejarah mengenai bangsa Tartar itu sendiri. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Sedikit dikenal di belahan dunia lain bahwasanya Tatar adalah orang Turki yang menjadi warga minoritas terbesar di Rusia. Akan tetapi ada juga komunitas Tatar yang terbesar mulai dari Jepang, Polandia, dan ke San Francisco. Nah, bahasa Tartar ditulis dalam huruf Sirilik yaitu di Rusia. Artinya huruf yang mereka gunakan adalah huruf ataupun tulisan yang sama dengan tulisan orang-orang Rusia. Sedangkan di tempat lain, bahasa itu ditulis dengan huruf Arab dan juga dengan huruf Latin. Bahasa ini menyerupai bahasa Turki dengan beberapa kata bahasa Arab dan dituturkan oleh sekitar 7 juta orang di seluruh dunia. Di antara keturunan Tatar yang terkenal adalah bintang balet Rudolf Nureyev. Kemudian juga ada Sofia Gubaidulina. Kemudian ada juga seorang petenis olimpiade yang bernama Dinara Shafira. Dan juga ada aktor Hollywood yang bernama Charles Bronson. Nah, itu adalah beberapa orang keturunan bangsa Tatar. Nah, terletak di pertemuan Sungai Volga dan Sungai Kazanka sekitar 800 km di timur Moskow, ada nama suatu daerah yang bernama Kazan yang merupakan ibu kota Republik Tatarstan Rusia, yaitu yang berusia 1005 tahun. Nah, Kazan mirip dengan Roma yang didirikan pada 7 bukit. Sedangkan nama Tatar mulai muncul pada abad pertengahan di Cina sebagai julukan untuk menyebut salah satu suku Mongol. Tidak diketahui dengan pasti apakah Tatar masuk ke dalam pasukan Genghis Khan yang memporak-porandakan Asia Tengah, kemudian Timur Tengah sampai Rusia itu, yaitu pada abad ke-12. Yang pasti mereka sudah menempati wilayah antara Sungai Volga dan Sungai Kama sebelum datangnya serbuan bangsa Mongol. Dan mereka berasal dari suku-suku nomaden yang menguasai padang stepa besar yaitu Golden Horde yang membentang antara Laut Hitam, Laut Kaspia sampai ke Siberia. Namun nama Tatar mulai dipergunakan secara resmi setelah kerajaan Kazan Khanat didirikan pada tahun 1438 oleh salah satu keturunan Genghis Khan. Akan tetapi orang Finnik, yaitu sebuah suku yang berasal dari Eropa Utara, tetap memanggil mereka dengan sebutan yang benar, yaitu sesuai sejarah, yaitu bangsa Volga Bulgaria, yang merupakan sebuah kelompok masyarakat nomaden di tanah Rusia yang menghuni wilayah antara Sungai Volga dengan Sungai Kama.
Nah, orang Tatar memeluk agama Islam pada abad ke-10 setelah datangnya utusan Khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Muqtadir, yang berkuasa di Baghdad, yaitu yang berada di Irak. Kemudian setelah mendirikan kerajaan Kazan-Khanat, komunitas Tatar yang dikenal sebagai suku dari Padang Stipa Besar itu kemudian mendominasi Rusia selama berabad-abad, sehingga tanah Rusia kala itu sempat dijuluki dengan Tartaria. Nah, mereka termasyhur dengan reputasi sebagai penunggang kuda yang luar biasa. Kemudian sejak memeluk Islam, orang Tatar atau Volga Bulgaria sudah mencetak koin perak dengan tulisan Arab. Dan mereka dikenal sebagai pandai besi yang mencetak besi berkualitas tinggi. Dengan berdagang komoditas bulu binatang dengan bangsa-bangsa lain di Eropa Timur sampai Timur Tengah. Nah, wilayah yang dihuni oleh bangsa Tatar dikenal memiliki banyak bengkel metalurgi, kemudian tembikar dan kerajinan emas dan perak. Komoditas yang paling terkenal adalah kulit, karena kualitasnya sangat terpandang, yaitu terpandang di Asia Tengah dan Persia, yang merupakan kulit terbaik yang disebut dengan sebutan Bulgar. Nah, sebagian besar masyarakat Tatar ketika itu sudah mengetahui dan dapat membaca huruf. Perpustakaan banyak ditemui di masjid maupun madrasah. Ketika bangsa Slav masih belum mendirikan gereja dan belum mulai menduduki wilayah itu atas nama bangsa Eropa, maka Bulgar sudah mendengarkan bacaan Al-Quran di tepi sungai Volga dan Kama, di mana ketika itu ada sejarawan Rusia yang menggambarkan majunya peradaban Kazan ketika itu. Namun, kerajaan Kazan-Khanat akhirnya mengalami kemunduran karena banyak mengalami pergolakan internal berupa perebutan kekuasaan, di mana pada tahun 1552 Masehi, Kazan-Khanat akhirnya takluk kepada Kekaisaran Rusia yang didirikan oleh orang-orang Slavik yang berpusat di Moskow. Mulai saat itu bangsa Tatar mengalami kemunduran di berbagai bidang, yaitu mulai dari bidang ekonomi maupun budaya. Kemudian aset ekonomi banyak dikuasai oleh orang Rusia maupun orang Tatar yang pro dengan Moskow, dan banyak orang Tatar yang berpindah ke agama Kristen. Nah, Kaisar Rusia yang bernama Peter Agung pada awal 1700-an memberlakukan aturan diskriminatif yang membatasi kebebasan warga Muslim, terutama bagi bangsa Tatar. Ketika itu Peter bahkan memaksa Muslim Tatar beralih keyakinan menjadi pemeluk Kristen Ortodok. Nah, aturan diskriminasi itu kemudian dihapuskan oleh Ratu Catherine, yaitu pada abad ke-18. Bahkan pada tahun 1771, Catherine mengizinkan pendirian 2 madrasah. Atas tindakannya menghapuskan aturan-aturan diskriminatif terhadap kaum Tatar, Ratu Kekaisaran Rusia itu kemudian sangat dihormati di Kazan. Ada suatu anekdot yang mengisahkan keluhan pendeta Ortodok atas pembangunan menara masjid yang lebih tinggi dari menara gereja. Menurut cerita, Catherine menjawab bahwasanya aturan saya berlaku di bumi. Apa yang terjadi di langit adalah urusan Tuhan. Sehingga pernyataannya tersebut secara tidak langsung mengizinkan menara masjid tetap berdiri di sana. Nah, demikianlah secara singkat mengenai bangsa Tatar yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.